Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah insyaallah taala dalam rangka memenuhi sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita bahas tentang alasan kenapa kita belajar tauhid ya. Ada berapa kemarin? Yang dibahas ada 6. Kurang lebih ada 6 ya. Iya. Ada 6. Satu apa? Yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah untuk bertauhid. Terus yang kedua itu tidak seseorang masuk surga melainkan harus bertauhid. Iya. Jadi seseorang jadi tauhid ini sebab jaminan seseorang masuk surga ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun melainkan harus diimbangi dengan tauhid. Ya, jadi amalan tidak diterima kecuali dengan tauhid. Yang keempat itu tauhid sebab dihapuskannya dosa. Iya, sebab dihapuskannya dosa. Yang kelima itu karena tauhid sebab datangnya hidayah dan tetapkan keamanan pada suatu negeri. Jadi tauhid sebab turunnya hidayah dan keamanan sebuah negara. Yang keenam itu? Iya. Yang keenam ini sebab mendapat syafaat Rasulullah SAW. Yang terakhir sebab mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini kurang lebih ya. Masih banyak lagi kalau mau dicari ya. Masih banyak lagi sebab mendatangkan keamanan ya. Sebab ketenangan jiwa hati begitu ya, masih banyak sekali. Baik, itu alasan kenapa kita belajar tauhid. Baik, kemudian kita sedikit baca kemarin kenapa kita memilih kitab ini ya, kenapa kita pilih kitab ini sebagai pijakan awal untuk mempelajari tauhid, terutama bagi seorang thalibul ilmi yang baru belajar ya. Jadi kita punya alasan kenapa sih orang yang baru mau belajar tauhid akan sangat layak ya dan pantas untuk mempelajari kitab usul salasah. Alasannya begini, kemarin saya baca ulang ya. I'tina'u salafina salih wa ulama'ina min ahli sunnah. Karena perhatian besar dari para salafun salih dan ulama-ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bihadzal matni al-mubarak, dengan matan kitab ini yang sangat berkah. Jadi kitab ini subhanallah atau matan kitab usul salasah ini menuai banyak keberkahan. Terbukti banyak para ulama yang memberikan perhatian kemudian memberikan syarah penjelasan kitab tauhid, banyak sekali. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Haitham bin Jamil, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan banyak sekali para ulama-ulama besar yang mereka mencurahkan perhatiannya terhadap kitab ini, kemudian memberikan syarah penjelasan. Karena faedahnya banyak sekali. Dari ucapan penulis, dari perkata-perkata satu persatu, masya Allah ya, banyak faedahnya. Lima fihi minan nafi wal fawaidil azimah. Karena di dalam kitab matan ini terdapat manfaat dan faedah-faedah yang sangat besar. alladzi ja'alathu qa'idatan yantaliqu minha talibul ilmi
wa yabni 'alayya tahsilahul ilmi asy-syar'i, di mana faedah-faedah ini bisa dijadikan kaidah dasar, kaidah landasan bagi seorang thalibul ilmi untuk memulai pijakan ya dalam belajar dan membangun di atas kaidah inilah tahsilahu al-ilmi syar'i, artinya perolehan ya awal pijakan untuk membangun perolehan ilmu syar'i. Nah, ini. Jadi seorang thalibul ilmi itu ya dulu nasihat-nasihat para guru-guru kita, seorang talib ketika belajar, awal dia belajar harus punya pijakan dasar. Paham ya? Pijakan dasar sebelum dia melangkah ke ilmu-ilmu berikutnya. Kalau dia punya pijakan dasar tentang kaidah-kaidah tauhid taruhlah gitu ya, maka kedepannya dia akan mudah ya. Jadi belajarnya tertata dia, tertata. Nah ini, jadi kitab ini layak untuk jadikan pijakan awal bagi seorang talib untuk belajar kitab tauhid. Jadi udah tahu dasarnya gitu, tahu dasarnya. Fanahnu nata'assa bihim, dan kita mencontoh mereka para ulama salaf. Wa nakhtu khatwahum fi hadzal manhaj, dan kita menempuh jalan mereka dalam manhaj ini. Ya karena para ulama dulu seperti itu belajar. Ya mereka belajar step demi step dari dasar-dasar yang paling mudah dulu. Mereka memijak, kemudian baru mereka menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau orang sudah paham tentang dasar kitab tauhid atau ilmu tauhid, insyaallah taala ketika dia mempelajari kitab-kitab yang lain akan punya pegangan, akan punya kaidah dalam belajar. Kama anna awaman nasi aidan la ghina lahum an dirasati hadzal matni. Nah ini. Begitu pula sebagaimana orang-orang awam. Jadi orang awam. Jadi kitab ini tidak hanya diperuntukkan untuk seorang thalibul ilmi, enggak. Hatta orang awam pun, orang awam ya, artinya orang yang bukan orang yang seorang thalib atau seorang yang alim lah, awam, umumnya manusia. Itu juga penting ya untuk mempelajari kitab ini. Wa ma yahtawihi minal usus, dan apa yang terkandung di dalamnya dari kaidah-kaidah, dasar-dasar. Allati la budda lahu ay yu'mina biha imanan jaziman, yang harus dia imani di dalam kaidah-kaidah tersebut apa? Iman jaziman, iman yang mantap ya, yang pasti. La yahtamilur raiba wasyak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu ya. Ini kenapa kita memilih kitab ini sebagai awal kita belajar kitab tauhid ini, alasannya. Ya alasannya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Tapi sekarang poin yang selanjutnya, yatamayyazu hadzal matni. Ya. Jadi keunggulan, keistimewaan kitab usul salasa. Kita harus tahu dong. Nah, soalnya kita belajar kitab ini, kita harus tahu penulisnya siapa. Ya kan kemarin udah bahas ya. Kenapa kita harus belajar kitab tauhid? Kenapa kitab ini lebih dipilih daripada yang lainnya? Gitu kan ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah keistimewaan kitab ini atau matan usul salasa ini. Nah, ini ada minimal ada empat alasan. Ya, 4 keistimewaan dari kitab usul salasa. Yang pertama, as-suhulati wal wuduh. Sangat mudah dan jelas, gamblang. Jadi penulis di sini tidak bertele-tele, membawakan sebuah pernyataan, ya. Contohnya, bahwasannya yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang muslim adalah tentang ilmu mengenal Allah. Ini dalilnya. Kita langsung dibawakan dalilnya. Ya, mengenal Allah. Kemudian mengenal nabinya. Ini dalilnya.
mengenal agamanya, ini dalilnya, begitu ya. Begitu terus. Jadi beliau setiap memberikan pernyataan pasti diiringi dengan ya, mudah. Bahasanya juga mudah, sederhana. Tidak bertele-tele bahasanya. Sangat ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi mudah dan jelas. Yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah dzikrul masaili makrunatan bid-dalil. Ya. Beliau menyebutkan masalah-masalah ya diiringi dengan dalil. Insyaallah ya. Yang kedua, beliau membawakan setiap permasalahan diiringi dengan dalil. Ini yang menjadi istimewa kitab ini. Jadi bukan asumsi penulis, enggak. Bukan dari pemikiran beliau, bukan dari hasil buah ibaratnya pendapat-pendapat beliau, tidak. Setiap pernyataan tentang masalah ilmu beliau pasti gandengkan dengan dalil. Ya, entah masalah beliau menyebutkan tentang masalah iman, tentang ihsan, tentang roja, khauf. Nanti beliau bawakan dalil, ya, bahwasanya tentang Allah lah dan yang berhak untuk disembah, juga beliau bawakan dalil. Iya, pentingnya untuk kita mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu, juga nanti bawakan dalilnya. Setiap pernyataan beliau datangkan dalil. Ini ya dasar kita dalam beragama. Agama kita agama dalil, bukan perasaan, bukan asumsi, atau bukan kata orang, enggak. Ini hebatnya kitab ini. Ini poin yang berapa? Yang kedua. Ya. Keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga. Yang ketiga ya. Yajma'ul masaila wa yurattibuha wa yadhkuru laha adadan. Wa min samma yabda'u bisyarh. Nah ini. Jadi kalau kantum terbiasa membaca kitabnya beliau, kitabnya apa saja, kita karangannya banyak. Beliau mengumpulkan masalah-masalah. Pertama dikumpulkan dulu nih masalahnya. Diglobalkan dulu. Begini. Dikumpulkan dulu permasalahan dan ditata, disusun secara rapi. Ya, disusun secara rapi. Tentang 4 kewajiban yang harus diketahui oleh seorang muslim. 3 kewajiban, 4 kewajiban. Ditata dulu, dikumpulkan masalah-masalahnya, ditata rapi, disusun rapi. Kemudian beliau menyebutkan ya ada dan jumlah dari masalah-masalah tersebut. Kemudian beliau satu persatu dijelaskan secara detail. Begitu ya. Jadi diglobalkan dulu masalahnya apa, lantas beliau detailkan satu per satu dijelaskan. Ini ya. Ini juga metode bagi kita untuk cara menyampaikan ilmu. Begini masalahnya secara global. Gitu ya. Anda globalkan dulu. Ini Anda merinci satu persatu. Begini. Begitu. Contohnya, beliau itu dalam sebuah ini katanya begini. Wa anwa'ul ibadatil ladzi amarallahu biha. Contohnya beliau pernah mengatakan, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Di antaranya mungkin al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan, ar-raja wal khauf, ya kan, at-tawakkal, gitu dulu. Disebutkan permasalahannya dulu. Kemudian satu persatu dibawakan dalil, dijelaskan apa itu khauf, apa itu raja, ini dalilnya begitu. Caranya seperti itu ya. Ya, kayak tadi saya katakan apa? Iklam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu hadis salasatu masail. Di beliau dalam kitabnya juga mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian semuanya. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 pokok. Ya, yajibu alaina ta'allamu arba'i masail, 4 pokok. Contohnya al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua, al-amalu bihi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adha fi. Baru
dari 4 masalah inilah nanti beliau bawakan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala. Dari 4 masalah ini dalilnya. Begitu caranya ya. Nah, itu metode beliau dalam menyampaikan ilmu. Jadi dikumpulkan permasalahan, disusun rapi, kemudian satu persatu dijelaskan. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat, al-iksaru minad du'ai lil qari'i wal mustami'i li mu'allafatihi. Poin yang keempat, Masya Allah nih. Ini yang jarang kita dapati di kitab-kitab yang lain. Keistimewaan dari kitab ini adalah beliau memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa kepada pembaca, kepada murid-muridnya, kepada orang yang membaca kitab ini. Siapapun yang membaca kitab ini, mau golongannya apapun ya, ormasnya apapun, sukunya apapun, partainya apapun, setiap orang yang baca kitab ini, kitabnya beliau, itu beliau doakan. Iklam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Siapapun kan yang dia baca kitab ini, beliau doakan, otomatis beliau doakan. Karena dia akan baca, pasti dia mau mendoakan begitu. Metode beliau seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi beliau memperbanyak doa dalam tulisannya kepada pembaca. Wal mustami' dan orang yang mendengarkan. Li mu'allafatihi, terhadap tulisan-tulisan karya-karya beliau. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Kan doa itu termasuk apa? Kasih sayang kan ya? Iya. Ya, kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Bahkan kitab ini kan dibaca oleh siapapun orangnya. Ya kan? Beliau doakan. Semoga Allah merahmati. Apa rahmat itu? Rahmat itu apa? Rahmat itu kalau dalam istilah bahasa Arab, ghafarallahu laka ma madha min dunubika wa waffaqaka fi ma yastakbir. Jadi rahmat itu secara umum artinya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik, semoga Allah membimbingmu terhadap apa yang akan datang. Insyaallah ya, itu luar biasa doa seperti ini. Dan para ulama itu, kenapa mereka lebih suka mendoakan orang lain daripada untuk dirinya? Tahu nggak alasannya? Kalau antum suka mendoakan orang lain, maka kita pun mendapatkan bagian dari doa tersebut. Ya kan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak falaka misluhu." Falaka bi mislihi kan? Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan dia. Kita doakan saudara kita, tapi dia nggak ngerti gitu. Insyaallah ya, maka malaikat akan mengatakan engkau juga mendapatkan bagian dari doa tersebut otomatis. Paham ya? Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, kita diaminkan oleh malaikat, kamu juga dapat. Semua kamu juga mendapatkan rahmat tersebut. Contohnya mungkin kita mendoakan teman kita, semoga Allah merahmatimu. Kita juga dapat. Ya. Kalau doa itu terkabul, maka kita pun juga dapat dari bagian doa tersebut. Otomatis nyangkut ke kita itu doanya. Paham ya maksudnya? Dan para ulama suka seperti itu. Ya. Karena sekarang kita lebih doa kita lebih suka diaminkan oleh malaikat atau manusia biasa. Malaikat kan? Nah, malaikatnya mengaminkan, bahkan mengatakan, maka engkau pun mendapatkan doa dari saudaramu tersebut. Gitu ya. Nah, itu maka kita jangan segan-segan mendoakan saudara kita. Terlebih doa yang tanpa dia mengetahuinya. Minimal kita mendoakan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita doakan terus. Ya Allah, ampunilah. Ya. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslim, bayangkan itu. Kalau doa ini terkabul ya, Masya Allah ya. Allah kabulkan doa kita seluruh kaum muslimin. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Ya kan? Dan kita otomatis juga Allah ampuni juga dosa-dosa kita.
wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah meninggal, gitu kan. Begitu terus kita doakan. Ini termasuk untuk menjaga hati kita juga ya. Nah ini, jadi ada 4 keistimewaan kitab ini. Yang pertama, mudah dipahami dan jelas. Yang kedua, beliau menyebutkan masalah dengan dalil. Yang ketiga, mengumpulkan permasalahan, kemudian disyarah satu per satu. Yang keempat, beliau memperbanyak doa bagi pembaca dan pendengar. Ya, insyaallah. Ini bisa contoh ya, bisa kita contoh dalam berbagai hal ya. Kemudian poin yang berapa ini? Poin yang kelima kita tulis, kita bahas lagi. At-ta'rifu bil usulis salasah, tentang definisi pengertian usul salasah. Definisi usul salasah. Al usul salasah biikhtisarin hiya as'ilatul qabri as-salasah. Jadi definisi dari usul salasah adalah secara ringkas 3 landasan. Kemarin udah kita singgung ya, juga 3 landasan. Maksudnya apa? Yaitu 3 pertanyaan di alam kubur. Apa itu? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ya ini. Jadi inti dari kitab usul salasah 3 landasan, 3 dasar yang utama. Maksudnya apa? 3 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan malaikat di alam kubur. Ya, di alam kubur. Yaitu man rabbuka wa ma dinuka dan wa man nabiyuka. Sudah jelas ini ya? Sudah kita singgung kemarin. Jadi intinya ini. Dan seseorang ketika mengawali perjalanan menuju akhirat tidak akan lepas dengan yang namanya kematian, kemudian masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Dan kita tahu ya, manusia itu punya berapa fase dalam kehidupan? Fase yang pertama di alam rahim, kehidupan kita. Kecuali bapak kita Nabi Adam sama ibu kita siapa? Hawa. Itu mereka langsung Allah ciptakan ya, dengan tangannya. Jadi semua manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki fase. Terlebih kita manusia. Yang pertama kita hidup di alam rahim, janin. Ya. Alam itu sudah kita lewati ya. Ya. Di alam itu ada yang betah, kan normalnya 9 bulan ya. 9 bulan normalnya kan. Kita dalam kandungan itu 9 bulan ya. Ada yang betah sampai kadang-kadang pernah dengar saya kadang 12 bulan baru bisa lahir. Ada yang 10 bulan melebihi 9 bulan. Ada yang betah, Masya Allah 11 bulan, lama kan ditunggu-tunggu. Bahkan ada mungkin yang dia udah nggak betah, prematur tuh, ya kan? 7 bulan udah lahir, 8 bulan udah, ada yang kayak gitu, Masya Allah ya. Itu masa fase itu kita lewati ya. Fase di alam janin di alam rahim. Kemudian setelah lahir kita masuk di fase apa yang kedua, alam yang kedua, alam dunia. Ya, ini sekarang kita lalui. 1 udah berlalu. Alam yang pertama. Alam yang kedua yang sekarang ini kita lalui ini. Itu fase di alam dunia. Nah, di alam dunia kita yakin ya, semua akan berakhir. Ya, akan berakhir dan akan fana. Karena Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, di fase ini Masya Allah ya, ada yang Allah panjangkan umurnya, ya kan? Bahkan ada yang masih umur 1 bulan, 2 bulan, Allah cabut nyawanya. Ada yang masih anak-anak, yang belum usia balik gitu ya, sudah Allah cabut nyawanya. Bahkan mungkin ada yang masih remaja, Allah cabut nyawanya. Bisa ya? Bahkan mungkin ada yang mungkin bahkan umurnya agak panjang dia, yang kadang berumur sampai 100 tahun, bahkan mungkin ada ya kita dapati belum meninggal juga. Ini macam-macam. Yang jelas alam ini kita akan tinggalkan. Fase ini, fase yang kedua. Nah, kemudian ada fase lagi ya. Fase yang ketiga. Setelah Allah cabut nyawa kita, ada fase kehidupan yang berapa?
Yang ketiga apa itu? Alam kubur. Nah ini makanya kita ketika di dunia harus mempersiapkan yang namanya alam ini nih, kubur ini nih. Nah kita seorang muslim harus mengimani ini pasti. Semuanya akan pasti merasakan kematian dan masuk ke alam kubur. Karena kuburan itu semacam masa depan kita. Udah kita belajar kuburan itu masa depan kita. Maka ketika sahabat Utsman bin Affan melihat kuburan itu, beliau menangis. Selalu menangis. Ya, melihat kubur, jenazah kaum muslim yang dikuburkan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Ditanya kepada salah seorang sahabat yang lain, wahai Utsman, tadkurul jannata wan nara la tabki wa tadkurul qabra wa tadkuru min hada tabki, gitu kan. Jadi wahai Utsman, disebutkan kepada engkau surga dan neraka, kau tidak menangis. Akan tetapi ketika kau melihat disebutkan engkau tentang kematian, tentang alam kubur, kenapa engkau menangis? Kata beliau, innal qabra awwalu manazil min manazilil akhirah. Karena kuburan ini awal, pertama kali perjalanan menuju akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu Aisyah. Kalau dia selamat di alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Akan tetapi kalau dia tidak selamat di alam kubur ini, maka perjalanan setelahnya akan lebih dahsyat. Ini menjadikan Utsman bin Affan selalu menangis ketika melihat apa? Alam kubur, karena dia tahu apa yang akan dirasakan oleh kondisi di alam kubur. Ya, berat ya di situ. Ada yang masih siksa kubur. Ya, ada yang nikmat kubur. Nah itu. Kemudian fase yang berapa? 4. Fase yang keempat apa? Alam akhirat. Ya ini. Jadi alam akhirat ini cuma ada 2 ya. Kalau nggak surga, yaitu kalau nggak surga, neraka. Maka ketika di alam dunia ini kita persiapkan, gitu. Kita sadar ada 4 alam ini kita akan hidup. Alam pertama sudah kita lewati. Nggak mungkin kita balik ke rahim ibu lagi. Sudah nggak mungkin, mustahil. Dunia akan kita jalani sampai Allah wafatkan kita. Nah ini di alam inilah kita diwajibkan mencari ilmu dan berbekal dengan amal saleh untuk menghadapi hari-hari itu. Dan bahkan di alam kubur juga lebih lebih lama ya daripada alam dunia. Ribuan tahun, ratusan tahun di alam kubur kan. Di akhirat lebih kekal lagi nanti. Sudah, kalau nggak surga neraka dan abadan khalidina fiha abada. Maka seorang muslim yang sangat cerdas, dia akan berpikir bagaimana cara saya mempersiapkan diri untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mencapai alam surga. Akan dapat apa? Kampung yang abadinya surga. Kalau dia tahu ini ada hanya sementara. Nah, kemudian apa sih buah atau hasil kita mempelajari usul salasah, ya? Apa hasil faedahnya gitu ya? Buah hasil faedah kita mempelajari 3 landasan utama ini. Hidayah. Kenapa kita harus belajar ini gitu lah? Maka dikatakan kata penulis, annaka idza ta'allamtal usul as-salasah, jika kamu belajar usul salasah, summa amilta biha, kemudian engkau amalkan, pelajari dengan benar dan diamalkan dengan benar. Summa da'auta ilaiha, dan kau mendakwahkannya, mengajak orang lain. Mengajak orang lain, mendakwahkan kepada orang lain tentang 3 landasan ini. Summa sabarta 'alal ilmi wal amali wad dakwah. Kemudian engkau sabar di atas ilmu, beramal, berdakwah, Ajabta
biidnillahi an as'ilatil qabri, maka engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan izin Allah. Ini ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang 3 landasan ini, kemudian kita mengamalkan dari 3 landasan ini, kemudian kita apa? Bersabar. Ya, bersabar di atas ujian kita di dunia ini. Kemudian apa? Bersabar di atas ilmu, di atas amal, di atas dakwah, ya kan? Maka insya Allah Ta'ala kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Coba bisa kita renungkan ya. Hidup ini kita untuk apa sih? Cari ilmu. Paling 4 pokok ini ya. Berilmu. Karena manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan apa? Berilmu. Innal insan lam yulad aliman. Lam yulad aliman. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Engkau tidak mengetahui apapun. Maka kita wajib belajar dan agar berilmu. Kemudian setelah berilmu apa sih yang kita lakukan? Mengamalkan ya. Mengamalkan ilmu tersebut. Tujuan kita kan amalkan ilmu yang kita ketahui. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seandainya ilmu itu, perhatikan ini ya, kalau seandainya ilmu itu tanpa amal, nggak perlu amal ya. Kata Ibnu Qayyim ya, kalau seandainya ilmu itu tidak perlu amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencela ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya ya amal itu tanpa ikhlas, ya beramal tidak butuh keikhlasan gitu ya, maka Allah tidak akan mencela orang-orang munafik. Masya Allah ya. Jadi kalau hanya sekedar berilmu tapi nggak mau mengamalkan, nggak mungkin Allah mencela ahlul kitab. Para ahlul kitab kenapa dicela? Bahkan dilaknat mereka. Mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Itu salahnya mereka. Para pendeta, ya kan? Akan Allah melaknat mereka. Orang Yahudi, orang pintar-pintar, cotaknya cerdas-cerdas. Tapi Allah laknat dalam Al-Quran. Kenapa mereka nggak mau mengamalkan? Sombong ya dengan ilmu yang mereka miliki. Itu sih orang munafik. Munafik beramal, tapi mereka nggak bisa ya, nggak menjaga keikhlasannya. Jadi kalau tamal tanpa ikhlas, tanpa keikhlasan, maka Allah tidak mungkin mencela orang-orang munafik. Itu mereka beramal nggak orang munafik? Beramal bisa mana mereka sholat, ya kan? Tapi hati mereka ikhlas nggak? Dongkol, hati mereka nggak terima. Begitu. Makanya butuh di sini antara keikhlasan dan amal barengnya dengan keikhlasan. Itu ya. Itu pentingnya kita belajar. Tidak hanya mau beramal saja tapi tanpa berilmu tapi tidak diamalkan, atau dia beramal tanpa keikhlasan. Jadi keduanya harus ada di situ. Nah ini, setelah berilmu apa kita? Setelah berilmu kita beramal tadi. Setelah beramal apa? Pasti ketika mengamalkan agama Allah, membawa agama Allah kita ya, pasti banyak gangguan. Ujiannya apa namanya? Iya apa nih ketiga, bukan sabar dulu tapi apa? Berdakwahkan. Jadi kita nggak boleh egois. Antum berilmu, tahu ilmu, mengamalkan ilmu, tapi antum kok nggak mau ngajak orang lain. Antum ya kasih tahu lah orang lain, nasihatin biar sama dengan antum, gitu kan ya. Bila orang lain juga tahu tentang agama yang benar bagaimana, diajak orang lain, didakwahkan. Minimal untuk keluarga kita ya. Jadi sendiri sudah kita amalkan, kita ajak keluarga, anak istri kita, ya kan, mendakwahkannya. Tugas kita juga begitu. Jadi jangan egois ingin masuk surga sendiri, jangan. Ya, ayo bareng gitu loh maksudnya. Ayo bareng kita masuk surga gitu loh. Dengan mengamalkan syariat Allah bareng-bareng. Ya gitu kan, mengajak orang lain. Sebisa kita dengan lisan atau dengan sikap kita udah termasuk dakwah kan. Sikap kita yang lemah lembut, sikap yang baik, ya mengamalkan agama dengan benar, tutur kata yang bagus, itu juga dakwah. Secara tidak langsung akhlak yang baik, begitu kan ya. Nah itu dakwah. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Setelah berdakwah ini pasti banyak ujian. Banyak orang yang mencemooh, yang nggak suka, yang bilang sok suci lah, apalah gitu kan.
kayak merasa lebih benar sendiri apalah, mesti banyak nih. Ketika kita mengajak orang lain, pasti orang itu nggak sepaham dengan kita banyak orang-orang yang nggak sepaham dengan kita dan pasti mencela kita. Maka betul rasa tempat ini kan ya, berilmu kita di tempat ini kita pegang aja, berilmu, belajar, agar dapat ilmu ya belajar kan, belajar, mengamalkan ilmu, kemudian apa? Mendakwahkan. Ya, yang keempat apa? Bersabar. Gitu ya. Maka dengan demikian insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mungkin demikian ayat. Ya cukup ya. Karena kita mau persiapan. Ya semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.